Ya, kalau ditanya perasaannya ya, perasaannya lumayan bingung, campur aduk karena agak bingung dengan apa sih seorang Gundik itu, persepsi Gundik itu cenderung negatif ya. Tapi ternyata kalau dicari tahu memang seorang Gundik ini memiliki peran yang sangat penting di berbagai apa ya, bisa dibilang berbagai belahan dunia. Iya, jadi yang menariknya itu gitu, kita nggak pernah menyangka bahwa kadang-kadang yang dipikirnya negatif memiliki peranan yang begitu kuat dan besar gitu. So terutama di film ini tuh ya Anggi dengan idenya dia yang sangat liar dan sangat-sangat apa ya, imajinasinya itu benar-benar gitu. Ya ini ada hubungannya dengan politik lah, dengan ya Kespil nih. kespil lah dikit lah ya. Dikit lah ya. Jadi memang Catat. perannya Gundik di sini tuh lumayan agak spesifik dan cukup memberikan apa ya, pengaruh yang besar lah gitu. Tapi yang menarik di sini adalah seorang Gundik yang aku perankan adalah bukan sepenuhnya, boleh diomongin ya? Bukan sepenuhnya manusia. Jadi memang kayak seorang yang giving her soul to the devil gitu. Jadi kayak perantara antara The devil itself ya. Iya, dengan manusia untuk mendapatkan suatu apa ya, kekekalan lah gitu. Jadi Dan memang, the devil itu maknanya bermacam-macam ya di iya, sini. iya. Jadi cukup challenging karena memang seorang yang bisa dibilang jiwanya itu gelap banget gitu. Secara jiwa tuh Gundik Nyai di sini tuh gelap banget gitu. Dia udah tidak punya rasa kemanusiaan. Yang penting tujuannya dia tercapai. Ya dia hanya pengen immortal, pengen selamanya. Cukup kayak situ Iya, ya. iya. Cukup ya. Ini dari tadi kayaknya kita udah dapat spoiler yang begitu banyak ya. Tapi ya itulah gitu, dan memang menarik. Jadi cukup apa, challenge buat aku. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Kak Luna, nggak sabar banget kita melihat acting dari Kak Luna di film Gundik ini tentunya ya. Kalau dari Kak Ratu Sofia nih. Yang complicated juga sebenarnya. Jadi ini ayahnya. Jadi ya aku di tengah-tengah orang-orang yang complicated sih. Risetnya gimana Ratu? Risetnya kan kamu sendiri belum pernah hamil dan belum pernah melahirkan. Risetnya sendiri gimana? Aku risetnya lebih ke lihat video-video ibu hamil di TikTok deh, sama aku ngeliat ini di YouTube juga video kalau ibu hamil jalan gimana, kalau duduk gimana gitu, bernafas dan lain-lain. Gitu aja sih, nggak banyak. 20 hari. Merasa kesulitan nggak sih ketika acting dengan pacarnya Kak Luna gitu, atau lagi gimana nih? Gimana? Merasa kesulitan nggak sih untuk syutingnya sendiri? Oh enggak, tentunya juga seru karena aku lebih sering dekat sama manusia dan air ya, sama halus. Jadi ya sangat friendly, dan aku juga ada ngobrol, jadi fine aja sih. Soalnya kita malah main ludo gitu nggak sih? Main ludo. Selama syuting ngalamin ini gak sih pengalaman yang horor mistis gitu? Enggak sih, aku banyak film horor cuma nggak pernah ngalamin ngeliat hantu atau ngalamin hal-hal di situ nggak pernah. Kalau Luna sendiri? Mungkin Mas Agus? Kalau di kru banyak. Itu banyak. Apa aja tuh Mas? Jadi malam-malam kalau jam 2 jam 3 itu kalau jam 2 jam 3 gitu kan, kalau kita meleng sedikit nih, kru pada hilang tidur itu. Oh mistis ya. Nggak ada. Tempatnya sih emang lumayan creepy, cuma karena kita lihat kita baik, jadi kita nggak aman semua. Oke, Mas, kenapa sih milih Luna Maya dan Ratu Sofia untuk memerankan dalam Gundik ini? Karena Luna bisa gratis ya. Nggak. Ya, siapa lagi kalau bukan Luna Maya, men. Dari namanya Gundik gitu kan, jadi top of the list ya Luna Maya lah gitu. Jadi sudah pilihan kita semua dan mendapatkannya juga susah. Schedule-nya Luna Maya, men, gila, susah banget.
Kalau Ratu dia seorang aktris yang upcoming yang emang lagi haus banget dengan craftsmanship yang ada di dalam perfilman gitu ya, terutama di seni peran. Jadi always have a good time lah working sama Ratu. Kalau Agus Kunchoro itu abang-abangan saya, jadi setiap film saya harus ada dia kayaknya. Kalau Luna sendiri waktu mendapat tawaran menjadi Gundik di film ini langsung terima atau ada pertimbangan dulu kak? Itu apa ya Gi? Kita lagi makan ya waktu itu ya. Di traktir makan, jadi tempat makannya mahal gitu. Jadi langsung kayak pas mau bayar nggak dikasih, ya udah nih tanda-tandanya nih. Aku suruh tanda tangannya. Enggak, sebenarnya yang menarik adalah kalau aku tuh lebih kan gini, dari ceritanya pasnya cerita Nagi itu sebenarnya sangat menarik, sesuatu yang belum pernah aku mainin. Dan juga secara cerita ini tidak hanya ada unsur horornya doang, tapi ada komedi, ada heistnya juga yang aku belum pernah lihat gitu. Jadi dari cerita aja sudah menarik, dan kedua memang yang lebih menarik adalah juga di sini sebagai eksekutif produser juga kan gitu. Jadi kita Mas Anas juga gitu, dan ya kita semua punya stake di film ini, dan aku percaya Anggi tuh sebenarnya idenya tuh, orangnya tuh kalau bicara ide tuh nggak ada habisnya. Anggi ya, kita pikir dia itu salah satu sutradara yang menurut aku yang nulis ceritanya tuh selalu aneh-aneh gitu. Jadi aku percaya dia itu punya something yang bisa di delivery dengan luar biasa gitu. Mungkin selama ini banyak kerjasama ya kayak tadi cerita gitu dengan PHP yang besar, banyak restrictionnya gitu, banyak hal yang dia pengen bikin tapi nggak bisa gitu ya, mungkin banyak batasannya. Tapi kalau di sini kan dia sendiri, jadi dia bisa membuat suatu karya yang tidak ada batasannya, jadinya kebablasan deh kayak sekarang nih. Jadi susah di LSF ya. Jadi gila banget gitu, dan Susah disensor. iya, jadi aku sih lebih apa ya, tertarik dan lebih seneng terlibat juga as a producer. Jadi memang itu yang aku mau sekarang, kalau gimana aku main film aku juga bisa terlibat sebagai ini gitu. Jadi banyak adegan mandi darah, mungkin kalau ini seperti apa proses syutingnya di lokasi? Adegan mandi darah, iya. Diulang-ulang ya. Iya. Itu akunya nggak apa-apa, yang bawel tuh Om Tio. Padahal yang lebih kena darah tuh gue. Tapi yang marah-marah itu ini kena darah. Karena Om Tio posisinya di bawahnya dia itu lagi missionary. Itu apa sih? Masa? Oh iya. Ya intinya menyenangkan, karena kan sesuatu yang aku juga ngeliat kayak tadi di layar itu kayak wow gitu. Ya. Berapa kali lah, 3-4 kali. Dan sulitnya adalah itu kameranya kita pakai kamera Phantom, which is kamera mahal banget. Itu bisa ngerekord sampai up to 2000 frame per second kayak. Jadi butiran-butiran kelihatan kan slow motionnya gitu. Nah itu susah banget bikinnya. Satu mahal, kedua lightingnya gede-gede banget kan. Justru semua lampu semua gitu. Kalau nggak ya nggak kelihatan gambarnya. Iya, darahnya juga nggak banyak ya. Darahnya juga Cuma buat berapa kali doang. ya top up apa review terus kan. Seru deh, seru. Syuting sama Anggi itu selalu ada ceritanya. Menyenangkan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Oke, thank you.